Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan alhamdulillah kita ditolong Allah bisa mensyukuri nikmat-nikmat itu. Antara lain dengan cara hadir ke majelis ilmu ini, majelis taklim ini, pengajian ini. Ini merupakan majelis yang sangat dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Ini adalah majelis yang menurut Nabi bisa menyebabkan kita diampuni dosa-dosanya. Maka mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita terus berusaha agar bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu ini. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menolong kita, agar Allah memudahkan untuk kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan ngaji tentang kitab At-Tazkirah yang diterjemahkan secara bebas, yaitu bekal menghadapi kehidupan abadi. Bekal menghadapi kehidupan abadi, kehidupan kubur, kehidupan mahsyar, kehidupan akhirat. Itu buku ini disusun oleh Imam Qurtubi, itu buku yang bestseller, yang laris sekali, yang laris sekali. Bapak Ibu bisa membeli bukunya ya, dibaca di rumah gitu. Untuk apa? Untuk memperkuat apa yang kita sampaikan ini. Sebab yang saya sampaikan ini hanya ringkasannya saja ya, hanya ringkasannya saja. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita telah ngaji tentang kitab At-Tazkirah ini, yaitu tentang dilarang minta mati ya. Jadi Rasulullah melarang kita untuk meminta mati, untuk minta mati. Tapi kenapa kok begitu? Kenapa kok dilarang untuk minta mati waktu itu? Ada yang masih ingat ya? Ada 3 alasannya, ada 3 hadis yang kita sampaikan waktu itu. Salah satunya adalah jika kita ini orang yang baik, menurut Nabi, kita nggak boleh meminta mati. Karena apa? Bisa jadi kita menambah apa? Bisa menambah kebaikan-kebaikan kita, sehingga kita bisa meningkatkan derajat surga kita. Lalu apabila seseorang itu tidak baik atau berbuat jahat, maka menurut Nabi tidak boleh meminta mati. Karena apa? Bisa jadi orang itu ditolong Allah sehingga dia bisa menyadari kesalahan-kesalahannya, lalu dia menyesal dan dia bertaubat. Sehingga apa? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, itu salah satu tujuan kenapa kita kok dilarang minta mati. Walaupun kita dilarang untuk minta mati, tapi Nabi menyuruh kita untuk mengingat masalah mati ya. Kita harus mengingat-ingat masalah mati. Nah, ini di dalam hadis riwayat Nasa'i nomor 1824, Tirmizi nomor 2307, Ibnu Majah nomor 4258, dan Ahmad kitab kedua nomor 292 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzati." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Nah, kita disuruh Nabi untuk mengingat, untuk memperbanyak mengingat pemutus kelezatan. Pemutus kelezatan itu apa? Yaitu kematian ya. Nabi menganggap hidup di dunia ini sesuatu yang lezat. Lezat apabila kita tidak ingat kepada Allah, tidak mengingat
masalah kubur, tidak mengingat masalah akhirat dan lain sebagainya, dia hidup bebas, foya-foya dan lain sebagainya, maka kita disuruh mengingat lezatnya kehidupan ini, yaitu kematian. Sebab kalau itu sudah mati, kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini. Mengapa kita disuruh memperbanyak mengingat lezatnya pemutus kelezatan ini, yaitu masalah kematian? Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259 dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar ini bercerita bahwa seorang Ansor bertanya kepada Rasulullah. Ini sahabat Ansor bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu?" Seperti yang sering saya sampaikan, para sahabat itu kalau bertanya itu apa? Tentang sesuatu yang berkualitas, yang bisa membuat dirinya itu bisa lebih baik gitu. Ini yang salah satu yang ditanya oleh para sahabat tadi. Artinya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Nah, untuk apa dia tanya seperti itu? Agar dia berusaha agar bisa menjadi mukmin yang baik, orang beriman yang baik. Maka qala, Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik itu menurut Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Dia itu bisa menahan marah, dia itu mudah memaafkan orang lain, dia itu lemah lembut, dia itu suka menolong orang lain dan lain sebagainya. Yang paling baik akhlaknya menurut Nabi adalah orang beriman yang paling baik. Nah, itu yang pertama. Lalu sahabat tadi melanjutkan pertanyaannya, fa ayyul mu'minina aqyasu? Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Kalau kita ditanya siapa yang paling cerdas, ya kita akan menjawab profesor misalnya, doktor, orang yang sukses kuliahnya, orang yang pandai ilmu fisika, ilmu matematika dan lain sebagainya. Tapi Nabi tidak. Menurut Nabi, orang yang paling cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'da hustidadan ulaikal aqya. Artinya, yang paling banyak, orang yang paling cerdas itu menurut Nabi adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk hidup setelah mati. Jadi orang yang paling cerdas menurut kriterianya Nabi adalah orang yang paling sering mengingat masalah mati dan orang yang mempersiapkan diri dengan baik untuk kehidupan setelah mati. Oleh karena itu kita disuruh Nabi untuk mengingat apa? Masalah mati ini, masalah pemutus kelezatan ini. Agar apa? Agar kita bisa mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Apa kehidupan setelah mati itu? Pertama itu alam kubur, gitu. Banyak sekali. Kalau kita ingatkan satu saja tentang alam kubur. Begitu apa? Begitu jenazah itu dimasukkan ke kubur, orang-orang yang mengantar pulang, maka apa? Tanah itu menghimpitnya, terus menghimpit sampai apa? Tulang rusuk ini patah dan tembus ke depan, tembus ke belakang. Itu. Lalu apa? Kalau dia orang baik, merenggang dan seterusnya. Jadi semuanya mengalami himpitan kubur, kecuali para rasul, orang yang mati syahid dan lain sebagainya. Ya. Itu pernah kita sampaikan. Siapa saja yang tidak mengalami himpitan kubur. Nanti insya Allah di belakang buku kitab At-Tazkirah ini juga ada. Siapa saja yang tidak dihimpit oleh kubur. Itu salah satunya. Lalu apa? Datang malaikat Munkar Nakir melakukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau tidak bisa menjawab, kita akan dipukul, disiksa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu salah satunya. Oleh karena itu harus kita siapkan, harus kita pikirkan, gitu. Nah, kalau kita mengingat masalah mati sering sekali dan mempersiapkan diri untuk itu, maka itu menurut Nabi adalah orang yang paling cerdas. Ada hikmah dari ingat mati ini menurut ulama besar ad-daqqa, barang siapa sering mengingat mati, maka dia diberi 3 macam kemuliaan.
Jadi kalau kita itu sering mengingat mati, di samping kita mempersiapkan diri tadi itu, kita akan didapat 3 kemuliaan. 1 kita akan segera bertobat. Kita tidak tahu kapan akan mati, dan selalu kita ingat ya. Di pagi hari kita ingat, bisa jadi kita akan mati di sore hari. Bahkan tidak sampai sore hari. Di sore hari kita akan ingat bahwa masalah mati, kita akan mati di waktu subuh. Bahkan tidak sampai subuh. Waktu isya kita sudah dicabut nyawa. Terus seperti itu. Maka kalau kita selalu ingat masalah mati itu, kita akan segera bertobat. Kesalahan-kesalahan kita akan kita perbaiki dan seterusnya. Itu yang pertama. Kita akan bertobat. Dan yang kedua, kita akan puas hati kepada Allah. Kita akan puas hati. Takdir apapun, sebaik apapun, dan sedikit apapun, kita akan mensyukurinya. Kita akan berpuas hati kepada Allah, tidak akan mengeluh terus, tidak akan mengeluh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita pasti lebih semangat beribadah. Sebentar lagi akan mati kok. Kita pasti akan akan bersemangat untuk ibadah. Kita akan sholat yang laki ke masjid, lalu adzan itu sudah langsung berangkat dan seterusnya ya. Sholat di awal waktu, kita akan puasa Ramadan, kita akan puasa Senin Kemis, dan seterusnya. Kita perbanyak amal ibadah kita, lebih semangat untuk beribadah, lebih semangat untuk berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apakah ada yang bisa membuat kita itu sering untuk sering mengingat mati? Ada ya. Salah satunya ada banyak sebetulnya. Salah satunya adalah ziarah kubur. Ziarah kubur. Menurut Nabi, ziarah kubur itu bisa mengingat masalah mati. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya ya. Dahulu aku melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang ziarah kuburlah kalian. Nabi dulunya pernah melarang umat Islam, sahabat-sahabatnya untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena waktu itu iman dan tauhid para sahabat itu belum kuat, sehingga ada di antara mereka itu ada yang syirik ya, meminta rezeki di kuburan ya, menyembah kuburan dan sebagainya. Pokoknya iman mereka belum kuat, tauhid mereka belum kuat. Maka oleh Nabi untuk menghindari itu, Nabi melarang ziarah kubur. Setelah imannya kuat, setelah tauhidnya kuat gitu, maka Nabi tidak khawatir lagi sahabatnya untuk berbuat syirik di kuburan. Maka Nabi menyuruh sahabatnya untuk ziarah kubur. Agar agar bisa mengingat masalah mati. Itu yang tujuan yang utama kita ziarah kubur, agar kita itu ingat bahwa kita akan mati, kita akan tinggal di situ, di kuburan itu. Siapa yang boleh ziarah kubur, laki-laki atau perempuan? Dua-duanya boleh ya. Dua-duanya boleh. Laki boleh ziarah kubur, perempuan boleh ziarah kubur. Ini hadisnya ini tidak ada kekhususan apakah laki-laki atau perempuan. Ziarah kuburlah kalian. Asalkan itu tadi kuat iman gitu. Tidak syirik ya, tidak berlaku syirik di kuburan, Karena tadi saya bilang bahwa selanjutan hadis, fa innaha tadzakirukumul akhirah. Sungguh ziarah kubur itu bisa mengingatkan kamu akan akhirat, bahwa kita juga akan mati. Tujuan dari ziarah kubur. Lalu apa yang kita lakukan ketika ziarah kubur? Ya berdoa, mendoakan yang meninggal, Bukan kita minta didoakan pada orang mati nggak bisa mendoakan kita ya. Bukan kita meminta rezeki kepada orang mati ya. Kalau kita minta rezeki kepada Allah, bukan kepada orang mati, walaupun yang mati itu orang soleh, walaupun yang mati itu waliullah ya. Kita nggak boleh minta rezeki di sana. Itu namanya syirik ya. Kalau minta rezeki kepada Allah. Nah, kalau kita merasa kuat untuk tidak syirik, boleh ziarah kubur. Nah, ini doanya.
diajarkan oleh Nabi. Kalau kita sudah sampai di dalam ke daerah pekuburan itu, kita bilang assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Artinya, assalamualaikum, semoga kesejahteraan, keselamatan atas kalian, wahai penghuni kubur, dari kaum mukmin dan kaum muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang datang lebih dahulu. Maksudnya apa? Yang meninggal lebih dahulu. Allah menyayangi mereka. Maupun yang datang belakangan di antara kalian, maupun yang meninggalnya kemudian. Sesungguhnya kami yang berkunjung itu loh, insya Allah akan menyusul kalian. Nah, itu menunjukkan bahwa kami yang berziarah kubur itu akan segera meninggal juga ya. Nggak mungkin kita itu hidup selamanya ya. Tidak mungkin ya. Kami, lanjutan doanya itu, kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Jadi orang yang ziarah kubur itu berdoa untuk dirinya agar selamat di dunia maupun di kuburan, dan menyelamatkan orang yang ada di kuburan, orang mukmin, orang muslim, agar juga selamat. Yang terlarang ketika kita ziarah kubur itu, satu tadi itu yang menyebabkan syirik. Yang kedua apa? Yang bisa menimbulkan fitnah. Misalnya apa? Laki-laki dan perempuan berbaur jadi satu, yang bukan muhrim berbaur jadi satu, sehingga menimbulkan fitnah. Lalu yang ketiga yang tidak boleh dilakukan ketika ziarah kubur adalah apa? Berteriak-teriak ya. Nangis berteriak-teriak, berguling-guling ya. Menyobek baju. Menyobek baju itu kan tradisi Arab. Wanita Arab itu kalau berziarah kubur kadang sampai apa? Menyobek-nyobek baju. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan oleh Nabi, karena seperti itu menunjukkan ketidakikhlasan terhadap yang meninggal. Hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, aku berlepas diri dari orang-orang yang berguling-guling dan merobek-robek baju. Jadi ziarah kubur nggak boleh terus histeris seperti itu. Apakah boleh? Apakah tidak boleh menangis? Boleh, kalau memang menunjukkan kasih sayang. Misalnya ada cucu meninggal, terus kakeknya, seperti yang dilakukan Nabi, anaknya meninggal, terus Nabi menangis, melelehkan air mata. Oleh sahabat ditanya, Nabi ini apa gitu. Itu maksudnya apa sahabat? Nabi kok menangis? Nabi menjawab bahwa yang begini ini diperbolehkan karena ini menunjukkan kasih sayang. Jadi Nabi menyayangi putranya yang meninggal itu sehingga sampai menangis, tapi tidak sampai berteriak-teriak, tidak sampai berguling-guling. Nah, yang seperti itu, yang berguling-guling, yang berteriak-teriak itu yang dilarang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan. Yang secara ringkas bisa saya sampaikan bahwa kita diperintah Nabi untuk memperbanyak mengingat masalah kematian. Yang pertama. Yang kedua, mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Sedangkan yang paling cerdas menurut Nabi adalah yang paling banyak mengingat masalah mati dan mempersiapkan diri untuk hidup setelah mati. Hikmah dari mengingat mati itu adalah segera bertaubat. Yang kedua, bersyukur, mensyukuri segala sesuatu yang diberikan Allah. Dan yang ketiga, semangat beribadah. Ziarah kubur itu diperbolehkan untuk mengingat masalah mati ya. Lalu ada doa untuk ziarah kubur seperti yang diajarkan Rasulullah, dan ada beberapa hal yang dilarang ketika ziarah kubur. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.